Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH, kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan kita, satu-satunya channel yang membahas KUHP baru ayat demi ayat, pasal demi pasal, channel Sinau Hukum Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-301. Video yang ke-301 kali ini membahas pasal 504, masih pada bab 27 tentang tindak pidana curang, dan kali ini adalah terkait dengan produksi pangan yang diedarkan dan menggunakan bahan tambahan yang melampaui ambang batas. Kita bacakan saja mari supaya kita lebih jelas. Pasal 504. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ancaman pidananya tinggi ini, 5 tahun atau pidana dendanya 500 juta. Ini bisa secara singkat terkait pangan, dan ini biasa kalau kita kenal tentang perlindungan konsumen, gitu kan ya, perlindungan konsumen. Nah, ini ada pada KUHP baru dan khusus untuk produksi pangan, pasal 504. Jadi unsurnya setiap orang, ya bisa jadi siapa saja, saya, Anda semua pemirsa SHMH, atau korporasi atau organisasi yang melakukan produksi, berarti dia membuat pangan. Pangan ya sesuatu yang bisa untuk dimakan, bisa jadi bakso, mie, kemudian gorengan-gorengan, atau juga mungkin minuman-minuman, itu kan dawet, itu cincau gitu kan, atau es apa gitu kan, es krim apa gitu kan. Yang penting untuk dimakan. Dan tujuannya ini untuk diedarkan, gitu kan, diedarkan, dan menggunakan bahan tambahan yang melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh pejabat. Contoh misalnya borah, gitu ya, borah untuk bakso atau mie itu pakai borah. Jadi borahnya mungkin baksonya biar awet, biar tidak busuk selama 2 bulan, atau tidak basi, borah ditambahi banyak sekali. Lah ini kan melebihi ambang batas. Siapa yang tolok ukurnya di mana? Ada di standar kesehatan dari pihak yang berkecimpung atau berkompeten di bidang pangan dan kesehatan. Ada peraturan-peraturannya yang tentunya masing-masing bahan berbeda. Nah, ini melebihi ambang batas, sehingga untuk mengetahui ambang batasnya ada atau tidak itu harus dilakukan uji laboratorium forensik. Misalnya bakso sama mie harusnya ambang batasnya hanya 1%, ini dikasih 10%, gitu kan, biar 2 bulan tidak basi baksonya, itu kan. Atau jangan aneh loh. Ya ini termasuk saya juga, ini kadang saya ini itu loh, kalau yang di pasar itu kelihatannya bagus dan gurih itu ikan asin. Itu hati-hati juga, ikan asin. Ada juga yang pakai pengawet gitu kan, pakai pengawet yang berlebihan, makanya warnanya kayak putih kuning. Padahal ikan asin yang tidak pengawet itu pasti coklatnya coklat semu hitam itu, jadi jelek, dilihat itu jelek. Itu malah yang kadang hanya pakai garam yang alami itu. Tapi kalau yang pakai, mohon maaf, semacam formalin itu ya, kelihatannya bagus itu, kelihatannya bagus, gurih gitu. Belum dimasak kelihatannya, wah, lihat ikan asin aja kedip-kedip langsung kan. Tapi memang enak juga ikan asin itu yang tipis-tipis itu ya. Nggak usah pakai, cuma pakai, mohon maaf, nasi hangat pakai itu aja udah, wah, baunya aja udah, wah, bikin lapar itu kan. Tapi hati-hati itu kalau pakai formalin yang berlebihan, atau mungkin malah formalin itu termasuk yang dilarang oleh sebagai bahan tambahan yang dilarang tadi, itu ancaman hukumannya 5 tahun itu. Kemudian borah. Namun demikian, ini harus diperhatikan unsurnya, bahan pangan untuk diedarkan. Jadi kalau misalnya satu keluarga buat bakso dikasih
borah atau formalin yang buahnya untuk dimakan sendiri itu nggak masuk ya. Karena ini untuk diedarkan, nggak untuk dimakan sendiri gitu kan. Borah itu apa sih kalau bahasa saya itu ingat ibu saya itu di kampung itu loh, kalau ada ini bleng, nah itu kalau bahasanya Kebumen borah itu bleng gitu kan, yang bikin kenyal itu loh. Buat bikin apa itu ada pasti aja itu pada suka itu makan itu yang dari nasi digoreng itu digeplok, dihaluskan, kasih bleng, digiles itu jadi kayak kerupuk tipis itu dijemur, wah. Kayak nasi goreng tapi tipis-tipis itu. Legendar kalau di sini namanya. Sama juga di Kebumen legendar, di Jogja juga legendar. Itu pakai ada bahan-bahannya itu namanya bleng. Ternyata bleng itu sama dengan borah. Kalau orang zaman dulu katakannya bleng yang melebihi ambang batas dan itu diedarkan. Kemudian ini loh ya. Informasi yang saya terima, cuman pernah saya tanya itu katanya belum masuk. Jadi buah itu yang impor itu kan katanya dilapisi oleh dengan lilin gitu kan. Nggak tahu lilin apa, lilin bener atau lilin apa agar tidak mudah busuk itu. Namun itu katanya tidak termasuk ini karena kan normalnya kalau buah baru dibeli dari toko buah itu kan dicuci ya, dicuci dan baru dimakan kan gitu, sehingga lapisannya yang tipis itu hilang kan, kadang ada kayak kapurnya putih-putih gitu kan. Nah itu. Namun demikian ini juga perlu lembaga-lembaga misalnya Yayasan Perlindungan Konsumen itu ya, mudah-mudahan ini dilakukan penelitian atau mungkin dari dinas-dinas kesehatan. Karena apa? Yayasan Perlindungan Konsumen terlebih dari dinas kesehatan itu kan juga melindungi masyarakat kan. Jangan sampai kemudian masyarakat kita itu tertipu. Pada saat sedikit tidak apa-apa, tapi karena makan banyak tahu-tahu nanti kanker darah, tahu-tahu kena penyakit apa. Kan kalau udah masuk dikonsumsi kan sudah di darah. Saya pikir perlu itu untuk aparat-aparat yang berkompeten untuk menindaklanjuti agar bahan-bahan pangan, produksi-produksi pangan yang diedarkan oleh produsen itu betul-betul sehat. Jangan karena murah, jangan karena wujudnya indah, warna-warnanya bagus. Nah ini misalnya ini kan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan. Itu tadi contoh formalin. Nah, kemudian pakai ini biar warnanya bagus itu harusnya pakai pewarna yang bisa untuk makanan. Kalau bahasa saya itu teres itu ya, saya nggak ngerti itu bahasa asal dari mana itu teres itu. Ini dikasih biar warnanya banyak pakai naftol. Pakai naftol atau pewarna kain itu biar warnanya indah-indah untuk bikin es warna-warni itu kan, ternyata pakai pewarna kain. Itu kan bahaya itu. Jadi minumannya kayak warnanya kayak bagus itu, kayak pelangi gitu kan, padahal pakai pewarna kain kan nggak boleh, itu bahan yang dilarang untuk untuk sebagai bahan tambahan makanan. Nah ini ancaman hukumannya cukup tinggi, yaitu 5 tahun. Dan menurut saya kasus-kasus seperti ini pada pelaksanaan ini banyak ya, banyak. Pedagang bakso, pedagang mie ayam. Mohon maaf saya tidak dalam posisi yang menyudutkan orang berusaha, namun saya juga harus memberikan edukasi. Ini kan boleh memakai bahan tambahan, itu boleh, tapi jangan yang lebih dari ambang batas. Kemudian juga harus menggunakan bahan-bahan yang memang bisa untuk dikonsumsi, jangan untuk yang dilarang. Kasihan konsumen hanya karena mengejar keuntungan sendiri, mengorbankan orang-orang yang membeli, yang setelah jadi langganan menderita sakit, itu kan kasihan. Selain harus berempati terhadap korban-korban atau konsumen, juga ini diancam pidana yang cukup tinggi ini, 5 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Jadi kalau ini berlaku ini ya, pasal 5 undang-undang ini berlaku tanggal 2 Januari, kemudian tanggal 4 Januari tahun 2026 keliling dari Dinas Kesehatan atau Dinas Kesehatan Masyarakat atau Yayasan Perlindungan Konsumen satu kota saja itu kan, kemudian ngecek bakso, ngecek bakmi, ngecek ikan asin. Wah, udah banyak, bisa jadi banyak pelaku tersangka ini.
Please charge. Satu pasar yang jualan bakso berapa, wah diukur pakai alatnya itu kan ada alatnya itu kan kayak alat laboratorium itu diuji coba ini kan ada kadarnya itu kan diteliti. Kemudian daging juga, daging yang ayam, daging sapi yang dijual di pasar pakai formalin itu kan dilarang. Formalin itu kan untuk mengawetkan orang mati lah, itu untuk mengawetkan daging. Langsung itu langsung banyak, dan ini KUHP. Sudah masuk di KUHP. Kalau kemarin kan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Ini udah di KUHP sehingga nanti sangat mudah untuk pembuktiannya karena sudah termasuk dalam tindak pidana yang umum, bukan tindak pidana yang khusus lagi. Kalau saat ini masih perlindungan konsumen, undang-undangnya khusus, kali ini umum. Kenapa umum? Karena memang merugikan publik, merugikan masyarakat. Daging-daging yang dikasih formalin. Low battery. Please charge. Ya coba dibayangkan, pengawet orang mati supaya tidak mudah bau karena untuk dibawa kemana dari mana kemana, ini untuk daging buat dimakan oleh orang, jelaslah menjadikan penyakit. Dan ini butuh kesiapan juga, ini satu kota, ini satu kabupaten, ini kalau dikeliling 2 hari ini tersangkanya bisa puluhan yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan. Contohnya naftol pewarna kain dan formalin. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-301 membahas pasal 504. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah saya katakan, saya utarakan, saya sampaikan, mohon low battery. Please charge. Dan terima kasih sudah menonton video SHMH dari awal sampai akhir. Jangan di-scroll agar tidak gagal paham. Terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi yang belum dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe serta jangan lupa nyalakan tanda notifikasi agar update terus video-video dari SHMH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.